Halo ya guys, gue sekarang lagi di Soekarno-Hatta sekarang ini. Bakalan pergi ke Turki. Dan masalah gue ini sendirian guys, banyak banget pegangan. Gue sendirian, bener-bener sendirian di Turki. Di sananya, banyak lah sebabnya gue sendirian di Turki itu. Sampai hotel, pergi ke hotel, bawa barang gue sendirian. Tujuan akhir gue ya pengen ke Yaman sih sebenarnya. Transit dulu di Turki, baru ke Mesir, dari Mesir barulah pergi ke Yaman. Jadi ceritanya gue sendirian ke Yaman ini karena gue balik sendiri dari teman-teman gue yang lain. Teman gue ya teman gue di Indonesia cuma sebulan, dan gue di Indonesia sampai 3 bulan. Makanya pas gue balik ke Indonesia gue bareng-bareng sama temen, pas balik ya gue sendirian, itu udah otomatis. Kebetulan udah dipanggil nih guys. Ya jadi kita lanjutin di pesawat ya. Berangkat kita guys, berangkat guys. Di terakhir sebelum pemberangkatan di Indonesia. Goodbye Indonesia. Alhamdulillah nyampe juga kita di Istanbul. Barang bawa banyak. Jadi kita ngambil barang bagasi dulu ya sebelum pergi ke hotel istirahat. Ya guys, alhamdulillah udah ngambil bagasi. Ini kita tinggal mau nyari pintu keluar aja sebenarnya. Sebetulnya tadi saya banyak melihat beberapa orang yang sekiranya mau ke Yaman juga, pakaian-pakaian ala tarim gitu. Cuma saya nggak ngobrol sama mereka. Banyak juga mereka yang mau pergi ke Mesir, yang mungkin mau melanjutkan studi di sana. Dan beberapa memang ada yang mau menjadi mahasiswa atau belajar di Turki ini. Dan lebih parahnya lagi guys, orang-orang Turki itu nggak bisa bahasa Inggris. Kebanyakan, hampir semuanya lah, nggak ada yang bisa bahasa Inggris kecuali yang mungkin bertugas di bandara atau imigrasi bisa, atau polisi bisa. Cuma rata-rata nggak ada yang bisa bahasa Inggris karena mereka itu mempunyai nasionalisme yang tinggi, mempunyai cinta bangsa yang tinggi, cinta bahasa, cinta bangsa, dan cinta budaya. Sebenarnya ya nasionalisme ini ya masalah baru lagi sih sebetulnya bagi saya. Ya guys, sekarang saya udah di luar ini, luar bandara, mau nyari bis buat ke Esenler. Jadi bagi kalian yang mau jalan-jalan ke Turki, mau ke Hagia Sophia, sebelum Anda berangkat dari bandara ini, coba cari bis yang mengarah ke Esenler, karena nanti
Di sana kita akan diberhentikan dan dari situ bisa naik taksi dekat langsung ke Sultan Ahmed. Karena kalau Anda pakai taksi langsung dari sini ke Sultan Ahmed, mahal bro. Mahal banget. Kalau pakai bis itu cuma 40 lira lah. 40 lira. Tiket bis di sini tuh yang seperti ini guys. Dia pakai strap begini, nanti ada barcode-nya. Nanti kalau pas masuk bisnya di scan. Oke, nanti kita bentar lagi mau berangkat. Alhamdulillah kita sekarang udah nyampe di Esenler. Ya sebetulnya ini terminal bis buat yang mau ke Sultan Ahmed yang paling dekat. Selanjutnya kita naik taksi. Nanti kalau udah nyampe Sultan Ahmed, ya banyak lah yang bisa dikerjakan. Kita makan sarapan dulu. Termasuk mungkin kita bakal beli kartu buat bis atau kereta dan lain sebagainya. Bagi saya cuacanya lumayan panas sih kalau saya ngerasakan sekarang daripada kemarin saya terakhir kali ke Turki. Mungkin 30, 26 ada lah mungkin. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya udah nyampe hotel. Ini namanya Hotel Sumengen. Dan barang-barang udah ditaruh semua juga tuh. Ya nanti bentar lagi kita bakalan keluar ke Masjid Hagia Sophia, ngeliat-liat sekitar. Karena ini ceritanya saya sendirian dan saya seperti orang hilang di Eropa ya, seperti orang sebatang kara di Eropa. Jadi ya bisalah kita keliling-keliling di daerah Sultan Ahmed ini, kita makan dan cari-cari tempat yang bagus buat dikunjungi. Oke teman-teman, udah siap saya kali ini. Kita mulai perjalanan kita guys. Oke. Siap. Mana? Oke teman-teman, kita masuk nih ke lobby. Kita lihat ini, nggak ada nomor 4 guys. Ini mitos yang sudah internasional ya. Buat teman-teman, dalam akidah kita, akidah Islam, itu kita nggak boleh percaya dengan tatoyur ya. Apalagi itu mengaitkan nasib pada sesuatu yang bukan sebabnya gitu lah. Misalnya kayak angka 4 dianggap sial. Dan ini mitos ini ada di seluruh dunia. Bahkan di tempat seperti negara Turki yang sekuler ini saja. Mitos ini pun juga dipercaya mungkin bagi orang-orang, sehingga supaya orang-orang yang mengunjunginya itu tidak takut gitu aja. Yup. Ya teman-teman, kita udah nyampe di tempat wisata utamanya. Di belakang saya ini bisa dilihat tuh, itu namanya Masjid Sultan Ahmed. Dan di belakang seberangnya ini itu namanya Masjid Hagia Sophia. Jadi Masjid Sultan Ahmed yang ada di belakang saya ini teman-teman, itu sejarahnya dibuat sebagai tandingan buat orang-orang Kristen. Apa namanya, orang-orang dulu banyak nganggap kalau Islam itu nggak bisa membuat masjid semegah Masjid Hagia Sophia yang ada di depan saya ini tuh. Makanya Sultan yang waktu itu menjabat membuat masjid bangunan tandingan yang sekiranya bisa menandingi kemegahan Masjid Hagia Sophia ini. Yuk kita lihat tempatnya. Oh banget.
Keren kan teman-teman? Banyak juga sih burung-burung merpati di sini berterbangan, bisa kita kasih makan. Biasanya ngasih makan roti di sini. Cuma sebetulnya saya mau ini dulu sih, mau makan dulu. Nanti barulah kita coba sholat di dalam. Karena ya udah lapar banget sih sebetulnya. Belum azan juga sekarang ini. Kita makan dulu guys ya, ke McDonald. Oke, guys. Kita makan dulu ya, bentar. McDonald, udah lama banget bro, gua nggak makan McDonald. Tadi kita lanjutin lagi. Cuaca hari ini panas banget teman-teman, 30 derajat Celcius, bisa dilihat sendiri tuh kalau kelihatan. Gila. Di sini tuh biasanya kalau lagi jam sholat, pintu masuknya tuh biasanya ditutup. Yang boleh masuk khusus orang-orang yang mau sholat aja. Dan ini tempat wudhunya, kita wudhu dulu ya. Yuk, kita udah masuk teman-teman. Kita lihat ini bagaimana indahnya dan megahnya arsitektur Masjid Hagia Sophia di zaman Kesultanan Utsmani dahulu. Oh, kita taruh sendal dulu ya. Oke, ini dia teman-teman bagian dalam dari Masjid Hagia Sophia. Ya, mantap sekali ya. Tuh, lihat. Oh. Mantap gak tuh? Keren deh pokoknya. Yang jelas kita sholat dulu deh sebelum menikmati pemandangan yang indah ini. Jadi Masjid Hagia Sophia ini dulu adalah gereja dan merupakan pusat kekristenan di Bizantium Romawi, Konstantinopel. Setelah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, jadilah Hagia Sophia ini menjadi masjid. Setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman, Masjid Hagia Sophia ini menjadi museum. Dan baru tahun lalu Presiden Erdogan kembali lagi meresmikan ini sebagai masjid. Sehingga karena udah kembali menjadi masjid, beberapa lukisan Yesus di sini ditutup pakai tirai. Bisa kalian lihat ini di atas ini. Tuh, kalau kalian bisa lihat itu lukisan Yesusnya ditutup dengan tirai. Semenjak diresmikan kembali menjadi masjid setelah berapa lama menjadi museum. Oke, kita cari tempat jalan-jalan yang lain ya. Selain di Masjid Hagia Sophia ini, banyak tempat yang bagus-bagus. Nanti kita akan kunjungi. Mungkin bakalan ke Panorama 1453. Itu museum dan kayaknya museum bersejarah sih. Nantilah saya lihat di Google jalannya lewat apa aja. Oke, kita lanjut nanti di stasiun.